wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelumnya kita melanjutkan pengajian. Kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, para guru kita, semua orang yang berjasa kepada kita, khusus para musannif, para mu'alif yang semua kitabnya kita baca atau tidak, khusus bil usul Ruhi Syekh Abdillah Rifai wa jami'il mufassirin wal muhaddisin minal ulamil muhaqqiqin wa jimnu wa muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang halaman 45 yang agak tengah itu ya. Wa yajuzu ta'addudul khabari al-mustaqilli biduni adfin 'alal asah ma'a kaunil mubtada'i wahidan li'anna al-khabara hukmun wala yamtani'u ayyuhkama 'alal wahid bi ahkamin muta'addidah. Wa yajuzu, dan wenang dan boleh apa ta'addudul khabari, banyaknya khobar, gampangannya mubtada'nya satu, khobarnya banyak, itu maksudnya. Wa yajuzu ta'addudul khabari al mustaqilli, yang berdiri sendiri, biduni adfin, dengan tanpa atof, alal asohi, atas kaul yang asoh, ma'a kaunil mubtada'i, serta sesungguhnya mubtada, wahidan, itu satu, li'anal khobaro, karena sesungguhnya khobar, hukmun, itu hukum, wala yamtani'u, dan tidak tercegah, apa ayyuh kama, bahwasanya dihukumi. Maksudnya dihukumi itu dijatuhkan hukum ya, gitu. Maksudnya hukum itu maksudnya keterangan. Di sini bukan hukum seperti hukum dalam fikih gitu maksudnya. Bi ahkamin mutaaddidatin, dengan hukum-hukum mutaaddidatin yang banyak. Nahwu Zaidun katibun, itu maksudnya Zaidun bermula Zaid, katibun itu penulis, sekretaris, itu katib. Katib itu sekretaris, dijatuhkan kepada Zaid itu maksudnya. Zaid itu seorang penulis, syairun itu penyair. Kan Zaidnya satu, tapi pada diri Zaid terdapat, kalau nisbatnya contoh di situ dua. Dia sekretaris iya, dia penyair juga iya. Cuman penyair itu kalau di sini sekarang belakangan ini ya, penyair itu sama dengan wartawan. Kalau dulu penyair itu sekarang fungsinya sama dengan wartawan dulu ya. Kalau sekarang mah ya wartawan itu. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadudul arsil majid fa'alul lima yurid. Wa huwa, dan bermula Allah, al-ghafuru, itu zat yang maha pengampun. Itu sigat mubalaghah. Al-ghafur ay katsirul maghfirah, zat yang banyak ampunannya. Al-wadud ay katsirul wuddi, itu semuanya sigat mubalaghah atau amtsilatul kathrah ya. Dzul arsil majid, yang mempunyai aras. Al-majidu, yang agung. Fa'alun, itu zat yang banyak perbuatannya. Kalau fa'ilun berbuat, tapi kalau fa'al sama dengan sattar, ghafar, jabbar, itu
Zat yang banyak berbuatnya, lima yurid, lima terhadap sesuatu, yurid itu yang mengendaki. Siapa Allah, siapa al atau siapa huwa. Nah lafadz wa huwal ghafuru fahuwa, maka bermula lafadz huwa mubtadaun itu sebagai mubtada, wal bawaqi dan bermula sisanya yaitu al-ghafur, al-wadud, dzul arsy, al-majid, fa'alul lima yurid itu namanya al-bawaqi. Akhbarun itu khobar-khobar. Wal mani'u li ta'addudi, wal mani'u dan bermula perkara atau sesuatu yang melarang li ta'addudi terhadap banyaknya li ta'addudi terhadap banyaknya binatang khobar. Ya, yuqaddaru itu dikira-kirakan apa maneh mubtadaan pada mubtada likulli khobarin bagi setiap khobar. Wa huwa dan bermula atau lan utawi, ya utawi itu ya bermula itu kalau bahasa Melayu. Wa huwa dan bermula al-mani' utawi al-mani' li ta'addud yuqaddaru mubtadaan likulli khobarin khilafuz zahiri itu berlawanan atau bertentangan dengan hukum zahir. Walaka udah maksudnya begini, mubtada satu itu khobarnya bisa banyak, gitu loh. Ya umpamanya Zaidun katibun syairun shaimun ghaniyun, ya enggak? Umpamanya yang lain umpamanya huwa miskinun hayyun, udah miskin hidup, ya bandel lagi kan umpamanya. Jelas maksudnya? Paham enggak? Umpamanya huwa, umpamanya begitulah kurang lebihnya. Jelas ya? Lah iya kan? Lah itu tinggal kalian kembangkan sendiri, gitu loh. Enggak apa-apa. Kemudian mana tadi mat? Hilang ini Walaka dan itu tetap bagi kamu antakula bermula bahwa berpendapat siapa kamu berkata innal amila sesungguhnya amil itu yang melakukan fil khobari dalam khobar. Ayo cepetan dikit mumpung saya semangat nih. Kalau kemarin sempet ngantuk mulu kan. Alal asohi atas pendapat yang asoh. Fa'ala hadza innal amila fil khobari wal mubtada alal asoh. Sesungguhnya amil yang mengamalkan dalam khobar huwa ya al amil fil khobar al mubtada'u itu mubtada alal asohi atas kaul yang asoh. Fa'ala hadza maka atas ini al amil fil khobar wal mubtada yalzamu tetap alal kauli atas ucapan ini bitta'addudi dengan bilangannya, maksudnya ta'addud itu banyaknya khobar gitu aja ya terjemahan bebasnya. Bitta'addudi dengan banyaknya khobar apa yang yalzamu amalul amilil wahid amalnya amil yang satu. Fa'ayyana bitariqil istiqlal wal lazim batilun. Fa'ayyana maka nyata apa amil bitariqil istiqlali dengan cara berdiri sendiri. Wal lazimu dan bermula perkara yang lazim yang tetap itu batilun batil. Wa amma dan adapun bermula pendapat la yastakillu yang tidak berdiri sendiri apa ma bil khobariyati dengan penekanan khobar nahwu hadza khulwun khamidun. Hadza bermula ini khulwun itu ini manisan umpama ini sesuatu apa itu khamidun khulwun khamidun manis ya asem permen berarti ya permen nano kan ada manisnya ada asemnya kan gitu kan. Faya juzu maka boleh apa lazim
atau ma bittifakin dengan kesepakatan ulama. Li'annahu karena sungguhnya khobar wa in ta'addada dan sekalipun banyak apa khobar apanya surat dan bentuknya fahuwa maka bermula khobar fil haqiqati dalam hakikatnya khobarun wahidun itu khobar wahidun yang satu. Li'annal makna karena sesungguhnya makna hadza ya dulu fawa fil haqiqati khabarun wahidun li'anal makna hadza itu apa? Mazun itu ya? Mimza itu ya? Wali hadza yamtani'u fihil atfu. Li'anal makna karena sungguhnya maknanya khabar hadza ya makna mazun itu berbeda. Walihada dan karena ini li'anna hadzal makna mazun yamtani'u tercegah fihi di dalam khobar apa al-atfu atof wa ayyatawassato dan bahwasanya menengahi apa al-mubtada'u mubtada' bainahuma ya antara mubtada' satu dengan mubtada' yang lain. Khobar kok mubtada' ya. Wal aslu dan bermula hukum asalnya fil khobari di dalam khobar ayyakuna itu bahwasanya ada apa khobar muakharon itu diakhirkan anil mubtada'i dari mubtada. Hukum asalnya khobar itu belakangan, mubtada duluan. Li'annahu karena sesungguhnya khobar innama yu'ta itu bahwasanya didatangkan apa bi dengan khobar libayani khalil mubtada'i untuk menjelaskan keadaan mubtada. Wadalu dan menunjukkan ala halidzat atas keadaan zat. Wadalu dan bermula perkara itu mubtada aja. Wadalu dan bermula utawi perkara kang nunjukno ala halidzati ing atase keadaan zate mutaakhirun itu mesti tiba akhir anha dari zat top'an dengan pasti. Jadi mubtada dengan khobar ini kan penjelas mubtada. Wal khobarul juz'ul mutimul faedah kan kemarin gitu. Khobar itu adalah penjelas mubtada. Zaidun qaimun. Zaid. Nah, qaimun ini memberi keterangan, memberi penjelasan kepada dirinya Zaid. Tentang Zaid ini adalah orangnya berdiri karena khobar itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kondisi mubtada. Maka khobar itu jatuh belakangan, mubtada duluan itu maksudnya. Jelas itu. Nah, secara hukum bakunya kan begitu. Itu maksudnya. Nah, waqad yataqaddamu dan terkadang jatuh duluan apa khobar bahkan bal yajibu bahkan wajib apa dahulunya khobar li gharadin karena ada tujuan ai minal agrad kama sebagaimana keterangan asyaro yang memberi isyarah siapa musannif ila dzalika kepada itu qad yataqaddamu bal yajibu biqaulihi dengan ucapannya musannif waqad yataqaddamul khabaru alal mubtada'i waqad yataqaddamu dan terkadang mendahului apa al khabaru khabar alal mubtada'i mengalahkan atas mubtada. Taqadduman dengan mendahului jawazan yang jawaz itu boleh sah maksudnya enggak wajib.
Maknanya jawazan itu namanya isim masdar, tapi maknanya isim fa'il. Ai jaizan. Nahwu zaidun, nahwu fid dari zaidun. Fid dari itu tetap di dalam rumah. Zaidun bermula zaid. Fa zaidun maka bermula lafaz zaidun. Mubtada'un itu mubtada'. Wa fid dari dan bermula lafaz utawi lafaz fid dari, khobaru itu khobarnya mubtada'. Kudima didahulukan apa fid dari alaihi atas mubtada' li gharadi takhsisi, karena tujuan taksis. Nah udah, perhatikan segitu dulu deh. Tadi dinyatakan ini udah selesai belum? Udah dihapus saya nih. Udah selesai, kenapa kalau hapus, Mat? Oh, ntar berarti pipi kamu saya pupurin pakai penghapus ini lah, lupa. Ya enggak? Ntar gak usah pura-pura lupa. Perhatikan. Aslinya itu zaidun fidari, kan gitu. Bermula zaid utawi zaid itu fidari di dalam rumah hukum asalnya. Tapi karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu, terkadang khobar malah didahulukan. Jadi dibalik, yang tadinya zaidun fidari, ini fidari zaidun. Itu tetap di dalam rumah zaidun bermula zaid. Loh ini dengerin nih, ini mungkin contoh zaidun fidari itu mungkin sesuai dengan anjuran pemerintah ya, di rumah aja, kan gitu ya, apa enggak? Nah kan, apalagi fidari zaidun itu tetap loh, kan contoh apa, mubtada khobar dari dulu kaitannya dzaraf dan jar majrur utamanya lah itu kan kebanyakan kan zaidun fidari kan, artinya kan di rumah saja, kan gitu ya. Wah bener ini. Nah ini karena ini zaidun isim ma'rifat ya, fidarinya jar majrur, ini jawaz, tapi mempunyai tujuan taksis. Jadi zaid gak kemana-mana. Kalau zaidun fidari itu boleh jadi zaidun tadinya nggak di rumah, nggak di ini, tapi kalau fidari zaidun itu menekankan keberadaan zaid hanya ada di dalam di rumah, ngerti? Ya itu kalau sekarang tuh di rumah aja, kan dikasih begini, ya nggak? Wow, seret di rumah aja gitu kan, jelas itu. Nah ini tujuan. Nah beda kalau umpamanya zaidunnya ini diganti rajulun, wajib hukumnya karena mubtadanya isim nakiro. Jelas nih Jun, paham Jun? Jono? Oke. Nah ini harus dilatih gitu. Itu yang jawaz. Wa wujuban wa taqadduman, wujuban wa taqadduman, dan dengan mendahulukan khobar, wujuban dengan wajib. Wujub itu masdar bimakna ismil fa'il, itu namanya majas mursal. Ai wajiban nahwu aina zaidun. Nah aina itu di manakah? Zaidun bermula zaid. Fa zaidun maka bermula lafaz zaidun utawi lafaz zaidun mubtadaun iku mubtada. Wa aina dan bermula utawi lafaz aina khobarun iku khobar. Bahasanya gado-gado sekarang dah, biar apa namanya, biar kalian juga latihan bahasa Jawa, nanti ke Jawa nggak keder. Khobarun muqaddamun iku khobar muqaddamun kang didhisikno wujuban kelawan wajib. Ya kadang-kadang juga bahasa Sunda saya lah. Li'annal khobaro, karena krono setuhune khobar
Yusuf tidur Yusuf ya? Bangunin. Emang jam berapa datang dia? Bangunin. Ngapain tidur mulu? Suruh ngaji. Puasa tidur mulu mah. Mana tadi? Li'annal khabaro, karena sesungguhnya khobar al-mufroda yang mufrad, maksudnya khobar mufrad, enggak khobar jumlah. Idza tadhammana itu apabila menyimpan apa khobar. Idza tadhammana itu apabila menyimpan apa khobar. Makna ma lahu sadrul kalami, ma pada sesuatu, lahu yang itu tetap bagi ma, sadrul kalami bermula permulaan kalam. Khobar mufrad apabila dia mempunyai sesuatu yang tersimpan, di antaranya tersimpan itu adalah sadrul kalam. Kal istifhami seperti istifham, wajaba maka wajib apa takdimuhu mendahulukan khobar. Bikhilafi ma berbeda dengan keadaan idza kana apabila ada apal khobaru khobar al mutadhammanu yang disimpan lima dzukira lima terhadap keterangan dzukira yang telah disebut apa ma jumlatan itu berupa jumlah fala yajibu maka tidak wajib apa takdimu mendahulukan khobar. Nahwu zaidun man abuhu, zaidun bermula zaid, man abuhu, man itu siapakah, abu bermula bapaknya zaid. Zaid itu bapaknya siapa sih? Bapaknya zaid itu siapa? Itu maksudnya. Beda kalau man zaid. Kalau aina zaidun itu menanyakan tentang di manakah keberadaan zaid. Tapi kalau zaidun man abuhu itu adalah khobar berupa jumlah. Tapi kalau ini perhatikan, ini penting. Aina zaidun, ya. Wah ini ada yang ngajak main-main ini. Udah saya bilangin jangan ngebel kalau aina zaidun, ya. Aina khobar, khobarnya khobar mufrad. Paham khobar mufrad? Kan dari bahas yang barusan saya hapus. Khobar terbagi dua, ada khobar mufrad dan khobar jumlah, kan gitu. Nah, di sini khobar mufrad boleh, gitu loh. Kemudian zaidunnya dan ini khobar mufrad adalah menyimpan makna istifham, dia bisa istifhamnya. Zaidunnya biasa dalam arti aina khobar itu wajib didahulukan, zaidunnya mubtada wajib di belakang. Kenapa? Karena khobar mempunyai malahu sadrul kalam. Istifham ibaratnya yang wajib, karena istifham memang wajib berada di awal kalam, maf'ul bih sekalipun yang kayak kemarin dibahas. Nah itu wajib jatuh duluan. Itu jelas ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini sebagai pembanding. Bi khilafi ma idza kana al-khabaru mutadhammin aja ya. Al-mutadhamminu tadi kan mutadhamman saya ngertiin. Al-mutadhammin lima dzukira jumlatan. Beda halnya kalau khabarnya itu jumlah. Ya. Zaidun man abuhu, ini perhatikan. Zaidun bermula zaid, man abuhu, kan? Man itu siapakah? Abu bermula bapaknya Zaid. Man abuhu ini khobar. Ada mana
mana istifham, namanya man di sini man istifham. Jelas. Tapi man abuhu di sini adalah bukan khobar mufrad, tapi khobar yang menyimpan makna istifham tapi berupa jumlah. Jelas. Kan man sama abu kan jumlah, maka dia tidak wajib didahulukan tapi boleh belakangan. Ngerti maksudnya kan? Oke. Nah kemudian kalau ngatur itu yang bener apa, Mat? Biasa yang tertib yang rapi apa, jangan asal aja lu. Jelas ya? Nah kemudian berikutnya fala yajibu, maka tidak wajib apa takdimuhu, mendahulukan khobar nahwu zaidun man abuhu li'anna ta'khirahu, karena sesungguhnya mengakhirkan khobar la yakhruju, itu tidak keluar apa ta'khiruhu minal istifhamiyati, dari makna istifham, amma dari sesuatu tastahiku yang menghaki apa al istifhamiyah hu pada ma minas sodri, nyatanya dari permulaan. Li'anna sodarota, nah itu dari kata-kata as-sodru diambil masdarnya. Li'anna sodarota, karena sesungguhnya permulaan kalam innama tu'tabaru, itu bahwasanya dianggap apa sodaroh fil kalami, di dalam kalam, fil kalami, di dalam kalam, alladzi, yaitu kalam, fihi, yang itu tetap dalam alladzi ma bermula sesuatu, lahu, yang itu tetap bagi ma sodrul kalami, sodr kalam, la fi kulli kalamin, tidak di dalam kalam. Oke, jelas ya, itu penyempurna sebenarnya sih. Apa itu? Ada pertanyaan. Saya kayaknya pernah lihat, entah ngayal atau sungguhan, bahwa mubtada itu bisa diawali dengan huruf jar. Memang bisa. Malau fil akhirati min nasib. Ya, saya jawab langsung aja. Ditulis lama. Malau fil akhirati min nasib. Banyak huruf-huruf jar yang jatuh setelah nafi. Itu kebanyakan zaidah. Jadi langsung dijawab langsung. Contohnya itu tadi, wa ma lahu, enggak, ini ada pertanyaan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kan itu. Ini saya kasih contoh langsung, enggak. Akhirati min nasib. Banyak di Quran. Wa ma lahu, dan tidak ada itu bagi man fil akhirati, di akhirat, min nasibin. Awas, ini min zaidah. Secara dohir mengamalkan tetap nasibin. Ini mubtada, ini khobar. Karena itu ada pertanyaan. Gitu loh ya. Jelas. Jadi ini walaupun min nasibin itu sama dengan secara makna min ini enggak fungsi. Tapi walaupun secara dohir dia tetap mengejirkan. Itu banyak sekali, terutama lafaz-lafaz huruf-huruf jar yang jatuh setelah nafi atau yang sejenis gitu. Banyaklah di Quran. Kemudian wa nahwu innama indaka zaitun, dan seperti contoh innama indaka zaitun, bahwasanya itu hanya di sisimu. Zaidun bermula Zaid. Nah ini juga perlu latihan loh kalian loh. Ya, innama itu tahsis.
Innama indaka itu menekankan bahwasanya Zaid ada hanya di sisimu. Innama indaka bahwasanya itu hanya di sisimu. Zaidun bermula Zaid. Kuddima didahulukan. Kuddima didahulukan fihi di dalam lafaz innama indaka Zaidun apa al khobaru khobar wujuban dengan wajib li gharadin. Nah itu langsung aja li gharadi ayyakuna karena tujuan bahwasanya ada apa al mubtada'u mubtada apa al mubtada'u mubtada mahsuran itu yang diringkas wa nahu qaulihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha am ala qulubin apakah itu tetap atas semua hati aqfaluha bermula kunci-kuncinya qulub fa aqfaluha maka bermula ayat aqfaluha mubtadaun muakhirun itu mubtada muakhirun yang diakhirkan wa ala qulubin dan bermula ayat ala qulubin khobarun muqaddamun itu khobar muqaddamun yang didahulukan wujuban dengan wajib. Alasannya li alla yalzama supaya bahwa krono arep yento ora tetep. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Li alla ya kan kudu ngerti kalian belajar bahasa Jawa lah. Li alla yalzama krono arep yento ora tetep. Keranten ente tetep nah, bahasa Sunda teh gitu. Naonu tetep audud dhamir wangsulna dhamir ala mutaakhirin atas lafat nu jatuh tukang. Kan apa bingung loh. Ya enggak orang Sunda, orang Jawa. Lah ya kan? Ala mutaakhirin atas kalimat nu jatuh tukangan. Nah, kan gitu tukangan belakangan tukangan. Kan begitu kan? Atas kalimat yang jatuh belakang apanya lafdzun lafadznya warat batan dan pangkatnya. Lihat titik segitu dulu dah. Tapi tanggung ya. Wanahwu fid dari rajulun. Nah ini beda poin sih. Dan seperti contoh fid dari rajulun. Fid dari itu tetap di dalam rumah. Rajulun bermula seorang laki-laki. Innama wajaba wanahwu fid dari rajulun dan bermula seumpama lafadz fid dari rajulun itu innama wajaba bahwasanya wajib apa takdimuhu mendahulukan fiddari mendahulukan khobar ya maksudnya fiddari li'annal musakhih karena sesungguhnya li'annahu karena sesungguhnya lafadz fiddari al musakhihu itu yang membenarkan liwuku'in nakiroti karena terjatuhnya isim nakirah mubtadaan pada mubtada. Kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma itu qadiyatu kalamihim keputusan ucapannya orang Arab au liraf'il iltibas atau untuk menghilangkan kerancuan liraf'il tibasil khabari untuk menghilangkan kerancuan atau kesamarannya khobar bisifati dalam sifat alama atas keterangan fil mughni yang ada dalam kitab al-mughni. Fa innal khabara maka sesungguhnya khobar lau ukhira itu kalau diakhirkan apa khobar ihtamala maka mirip-mirip apa ayakuna bahwasanya ada apa khobar sifatan itu sebagai sifat lil mubtada'i bagi mubtada likaunihi karena adanya mubtada nakiratan itu nakirah mahdhutan yang murni fayabqa maka tetap siapa al mukhatabu mukhatab muntadiran itu orang yang menanti lil khobari terhadap khobar. Berarti kan ini ada 2 poin sih intinya. Walaupun contohnya banyak tapi intinya 2. Ini saya tulis gak apa-apa biar paham betul kalian. Fiddari innama indaka zaitun ya. Ini belajar taksis ya. Seperti innama la'malu binniyat. Itu kan taksis. Seperti iya karena abudu wa iya karena itu kan taksis. Ya kan? Innama
indaka zaitun. Bisa juga dibalik, innama zaitun indaka. Emang kenapa? Ini harus kalian pahami betul. Kenapa ada innama indaka zaitun dan ini innama zaitun indaka? Cuman ini kita fokus ke yang atas. Kalau ini mah iklan aja. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Innama indaka zaitun, bahwasanya itu hanya di sisimu. Zaitun bermula zaid atau utawi zaid. Ini menekankan bahwasanya khobar itu menjadi fokus hukum. Bahwasanya keberadaan zaid itu hanya di sisimu, nggak di tempat lain. Ngerti maksudnya? Keberadaan zaid itu hanya di sampingmu, nggak di mana-mana. Beda dengan innama zaitun indaka. Ngerti? Zaid yang hanya di sampingmu. Kan gitu. Lah kalau ini yang hanya di sampingmu itu ya zaid. Kan beda kan? Kadar hukumnya. Jelas gak? Nah. Maka kondisi yang seperti ini khobar wajib didahulukan. Karena mempunyai fungsi tahsis. Nah, begitu juga yang bawahnya am ala qulubin akfaluha. Nah, ini pun harus kalian biasakan. Am ala qulubin akfaluha. Ini qulub, ala qulubin khobar. Apakah itu atas semua hati? Akfaluha, utawi atau bermula kunci-kuncinya qulub. Kenapa qulubin? Ini wajib didahulukan karena lafadz qulubin nanti ada dhamir yaitu ha yang akan kembali kepada qulub, supaya tidak ada autu dhamir. Maksudnya autu dhamir, kembalinya dhamir ibaratnya ke belakang, tapi harus kan ke sebelumnya. Ngerti maksudnya? Namanya kembali itu kan ke sebelumnya kan? Nah gitu loh. Itu yang dimaksudkan li alla yalzama audu dhamir ala mutaakhirin lafdzon warudbatan. Nah, kenapa kalau lafadz fid dari rajulun? Nah, ini poin lagi. Lain poin lagi ya. Fid dari rajulun. Ini berarti aneh, udah saya tulis panjang lebar, kalau masih nggak paham kok merhatiin. Saya sentil bener nih. Rajulun di sini isim nakiro. Fid dari khobar, ini wajib didahulukan. Kenapa? Karena rajulnya adalah isim apa? Isim nakiro. Sementara isim nakiro tidak boleh menjadi khobar kecuali ada musawwek. Nah, musawwek yang membolehkan yaitu isim nakironya belakangan, khobarnya yaitu yang berupa jar majrur duluan. Gampang kan? Terusnya apa? Titik belum? Waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khobari. Banyak enggak? Wih, banyak juga. Tambah dikit deh. Berapa jam udah? Wah, belum lama ya. Waqad yuhdhafu, dan terkadang dibuang, terkadang ya. Apa kullun masing-masing minal mubtada'i wal khobari, dari mubtada dan khobar, hadfan jawazan, hadfan dengan pembuangan, jawazan yang jawaz, wenang, ala khilafil asli, atas melawan hukum asal, ala khilafil asli, atas hukum asal. Idzil aslu, karena bermula hukum asal, fihima, di dalam mubtada dan khobar, ats-tsubutu, itu tetap, maksudnya tetap enggak dibuang. Lakin jawazu, tetapi membolehkan. Siapa? Lu malah mainan mulu itu. Nih depan lu itu apa? Jeguk ya dia.
lagi ngaji malah mainan gitu. Itu loh, jenguk-jenguk. Lah iya, ono bebek kamu. Lah iya. Aduh, kacau ya. Mu lagi ngaji enak malah kayak orang anu, orang aan ya. Aduh, ampun dah. Taplak. Aduh. Untung kan direkam sama Ani. Direkam diviralkan nih, ini ada orang rada-rada ini. Kacau kan? Aduh. Mana tadi? Asubutu itu menetapkan, maksudnya menetapkan utuh. Lakin jawazu tetapi membolehkan siapa orang Arab khadfa ahadihima pada membuang salah satunya mubtada atau khobar ingda wujudi korinatin ketika adanya korinah. Korinah itu bukan corona. Korinah ya, dalil yang menyertai. Kalau corona mah kebersamaan. Makanya corona ya bareng-bareng terus. Ya kan? Maka harus dicerai. Ya, gitu. Tadullu yang menunjukkan apa korinah ala dzalikal mahdhuf, atas itu yang dibuang. Famin hadfil mubtada'i, maka itu diantara membuang mubtada. Nahwu qaulihi ta'ala, itu panjang ya. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Ay fa'amaluhu wa isaatuhu 'alaiha. Faman man bermula orang, amila yang melakukan siapa man sholihan pada amal soleh, amal baik. Jawabnya man fali nafsihi, maka itu tetap bagi man. Barang siapa yang berbuat amal kebajikan, maka itu li nafsihi, itu li, perhatikan. Itu nanti berikutnya kan bukan li tapi ala. Nah, itu fali nafsi, maka itu manfaat bagi man. Sebaliknya waman dan barang siapa asa yang berbuat buruk siapa man, itu bukan falahu, bukan falah tapi fa'alaiha. Itu bedanya li dengan ala. Ala madorot, kalau li manfaat. Fa'alaiha maka itu madorot atas nafsihi. Kalau yang sebelumnya kan fali nafsi, ini fa'alaiha. Hai fa'amaluhu, maka bermula amal baiknya man, wa isaatuhu, dan amal buruknya man. Itu maksudnya. Pasti lu bingung ya, belum ditulis sama ya. Udah, ntar aja sekalian. Wa min hadfil khobari, dan itu diantara membuang khobar. Nahwu akluha daimun wa dhilluha. Akluha bermula makan. Nah itu saya lupa itu dalam ayat apa ini. Nanti dilihat di Quran, dhamir ha ini kembali ke apa? Jannah apa ke apa? Daimun itu kekal. Wa dhilluha, dan apa sajaroh ya. Akluha daimun, saya enggak ketinggalan itu kitab itu. Akluha daimun wa dhilluha ay daim. Ay kadzalika, maksudnya kadzalika daim. Wa qad istama'a, dan betul-betul kumpul apa khadfu kullin, apa membuang masing-masing minhuma dari mubtada dan khobar, wa baqail akhar, dan menetapkan yang lain, fima di dalam perkara musilah, masalah yang membuat contoh, bi dengan ma, siapa al mu'alifu mu'alif, wa huwa, dan bermula istima', nahwu salamun qaumum munkirun. Itu salamun, fasalamun mubtadaun nakiratun, maka bermula lafaz salamun itu mubtada nakirah. Lakinnahu, tetapinya salamun apa tuh khusiso, itu ditahsis apa salamun bil mutakallimi, dengan mutakallim. Faka'annahu, maka seolah-olah salamun, faka'annahu, maka seolah-olah
mutakalim qala salami ay salamun min kibali. Bermula salam damai sejahtera itu min kibali dari sisiku, itu cara mengartikannya. Wa khobaruhu, dan bermula khobarnya salamun itu mahdzufun dibuang. Wa takdir, dan bermula kira-kiranya ay salamun alaikum. Bermula salam itu alaikum. Wa qaumun, dan bermula qaumun, lafadz qaumun mungkirun khobaru mubtada'in mahdzufin, itu khobarnya mubtada mahdzufin yang dibuang. Ay antum qaumun mungkirun, tegasnya bermula kalian semua. Qaumun itu kaum, mungkiruna yang dibuang, yang ingkar kok dibuang. Waqad yajibu, dan terkadang wajib. Udah, sekarang gini, hukum asal mubtada dan khobar itu ya harus ada. Hukum asalnya Zaidun qaimun. Siapa lagi? Nur. Ya Allah, Nur. Lah barusan taplak, lah sekarang Janur. Ya kan? Aduh. Mubtada dan khobar hukum asalnya itu ada, subut atau sabat. Tapi terkadang masing-masing dari mubtada dan khobar boleh dibuang. Kalau memang ada korena. Korena itu apa? Dalil yang menunjukkan. Contoh membuang mubtada. Udah contoh di situ aja biar enak. Nah kalau bikin kok gampang. Umpamanya gini aja lah. Ya. Ini nulis lagi nih. Man anta. Man anta. Udah gampangnya gitu. Man itu siapakah? Anta bermula ente. Ente siapa? Kan dijawab. Umpamanya ini kan sin. Sin itu soal. Dijawab, umpamanya dijawab Zaidun. Ya kan? Nah, Zaidun ini adalah khobar. Mubtadanya mana? Dibuang. Kalau ditakdirkan ana Zaidun, bermula saya itu Zaid. Nah, ini menandakan ana itu mubtada. Dibuang. Karena udah ada korena. Korena sebelumnya adalah ibaratnya man anta gitu loh. Jelas? Nah, contoh yang membuang khobar. Umpamanya ada pertanyaan lagi. Umpamanya ada soal. Man yamliku hadza, umpamanya. Man yamliku hadzal qalam, umpamanya. Siapa yang punya pulpen ini? Dijawab ana. Umpamanya. Ini soal. Jawabnya adalah ana. Ana man yamliku hadzal qalam, ana. Kan ana ini kan bermula saya. Kan ini mubtada. Khobarnya dibuang, ana yamliku hadzal qalam. Jelas? Nah, ini mubtada, khobarnya dibuang. Gitu loh maksudnya. Hukum asalnya khobar mubtada ada. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu masing-masing dari mubtada dan khobar itu bisa dibuang. Itu maksudnya. Nah, kalau contoh yang itu ya banyak di dalam sarah itu, gitu loh. Waqad yajibu, dan terkadang wajib apa khadfu kullin, membuang masing-masing minhuma dari mubtada dan khobar. Fayajibu, maka wajib apa khadful mubtada'i, membuang mubtada fi arba'i masaila, di dalam 4 beberapa masalah. Zakartuha, telah menyebutkan saya pada arba' masail fi sarhil qadri, di dalam syarah kitab Al-Qatar. Wa khadful khabari, dan wajib apa membuang khobar fi arba'i masaila, di dalam 4 beberapa permasalahan
aidon kali juga sebagaimana mubtada. Haitsu wujida sekiranya ditemukan ma'al apa masing-masing dari mubtada dan khobar ma'al qarinati beserta qarinah ad-dallati yang menunjukkan ala khadfihi atas membuang mubtada atau khobar. Oh, udah ada failnya. Apa yang wujida lafzun lafat ya suddu yang menempati apa lafat masad dahu pada tempatnya kulun min huma. Al-ula bermula yang pertama ayyusnada itu bahwasanya disandarkan apa mubtada ayyusnada itu bahwasanya disandarkan ila mubtadain pada mubtada waqi'in. Ayyusnada itu bahwasanya disandarkan apa khobar ila mubtadain kepada mubtada waqi'in yang terjatuh ba'da laula setelah laula. Sifatnya laula al imtinaiyati yang bangsa imtinaiyah mencegah sesuatu sebab adanya sesuatu. Alam tinai syai'in atas tercegahnya sesuatu. Liwujudi ghairihi karena wujud lainnya syai'. Wa innama yajibu dan bahwasanya wajib apa khadfuhu membuang khobar idza kana jika ada apa khobar kaunan itu sesuatu aman yang umum. Nahwu laula antum lakunna mu'minin. Laula antum jikalau tidaklah bermula kalian semua ay maujuduna itu nanti kabarnya lakunna wallahu alam bisawab. Udah deh itu nanti sampai nomor 2 ya. Laula itu ya. Nah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah wa kullu ya
Baik, sekarang lanjut tafsir Yasin. Wa dzukira fi tafsir akhir itu ya? Iya. Benar. Wa dzukira dan telah disebutkan fi tafsirin akhir dalam tafsir yang lain. Li Syekhi Al-Waqidi, tafsir tadi bagi Syekh milik karya Syekh Al-Waqidi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa itu telah menciptakan siapa Allah Ta'ala alfanauin pada 1000 jenis minal hayawanati, nyatanya dari hewan-hewan. Allah telah menciptakan 1000 jenis dari hewan. Fasitu mi'atin. Ini bukannya udah kemarin? Bawahnya ya? Oh. Al-muradu mimma la ya'lamun itu. Al-murad bermula yang dimaksud mimma la ya'lamun, dari ayat mimma la ya'lamun itu annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa itu menciptakan siapa Allah waro'a jabali Qaf, di balik gunung Qaf sab'ina jabalan, pada 70 apanya jabalan gunungnya. Itu kaitannya ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mana? Alah, orang molor mulu dari pagi ya. Ayat itu dimaksud mithlu jabali Qafin, mithla jabali Qafin, khale menyamai gunung Qaf. Wa waro al jibali, dan itu di bawah gunung. Nah itu praktekkan. Waro itu kan dorof, ya kan? Jabalun itu isim nakiroh, maka wawaro al jibali, dan itu ada di balik gunung. Ardun bermula gunung, bumi, tanah, baydo yang putih, kalfiddati seperti perak. Di balik gunung tadi terdapat bumi putih seperti perak, barokotan yang bersinar, kazujajati seperti kaca. Ini disimak nih, lu HP-HPan mulu sini. Ya Allah nih, ntar gue masukin ke akuarium beneran lu HP-nya. Nah iya kan? Apa mal? Kamal capek katanya. Capek apa tape? Tape masih Jun. Buat wedang kan enak. Nanti ya wedang tape. Pakai dikasih tahu wedang tape lagi. Mana tadi? Wa fitilkan ardi, dan itu dibalik bumi itu bumi. Naun bermula bermacam-macam, minal makhlukoti, nyatanya dari semua makhluk. La ya'rifuhum ghairuhum, la ya'rifu yang tidak mengenal hum pada makhlukat, siapa ghairuhum. Jadi itu ada makhluk, yang makhluk tadi nggak kenal yang lainnya, mereka aja yang kenal. Tuh, nah inilah mungkin bisa disebut nggak, walau alam lah. Apakah itu alien, ya? Apakah itu Ya'juj Ma'juj, ataukah itu ini, wallahu alam. Tuh. Wala ya'rifuna bani Adam, dan tidak mengenal siapa mereka Bani Adam. Begitu juga wala ya'rifuhum banu Adam, dan tidak mengenal hum pada makhlukat siapa Banu Adam. Tapi bisa jadi makhluk Allah yang lain. Wallahu alam ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, nah ini penjelasannya. Kata Nabi, ra'aitu lailatal mi'raji, melihat siapa saya, udah mulai dah ngantuk. Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, waro'a jabali Qafin, di belakang gunung Qaf, Madinatan, pada kota mamluatan yang dipenuhi, mimbani Adam, dari anak cucunya Adam. Falamma ra'auni, maka ketika melihat siapa mereka nih kepadaku, qalu, berkata siapa mereka, alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammadu. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, alladzi, yaitu zat, aro yang telah memperlihatkan. Kalau ro'a melihat,
Kalau ara memperlihatkan siapa alladzina pada kami, wajhaka pada wajah kamu ya Muhammad, hai Muhammad. Alhamdulillah akhirnya saya melihat engkau Muhammad. Fa'amanu maka beriman siapa mereka bi denganku kata Nabi. Wa 'allamtuhum ahkamas syariati. Wa 'allamtu dan mengajarkan siapa saya hum pada mereka ahkamas syariati pada hukum-hukum syariat. Saya ajari hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika dan setelah itu setelah saya ajarkan hukum-hukum syariat, sa'altu anhum bertanya siapa saya anhum tentang mereka. Udah siapa? Geng, Bu Sarip, nggak usah disuruh ngapa? Man antum, itu siapakah antum bermula kalian semua? Oh, itu man antum. Qalu menjawab siapa mereka ya Muhammad, ya Muhammad, nahnu kaumun min Bani Israil. Nahnu bermula kami itu kaumun sekelompok kaum min Bani Israila dari Bani Israil. Falamma mata maka ketika mati siapa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, waqa'a maka terjadi apa al-ikhtilafu perbedaan pendapat, ikhtilaf cerai berai, demonstrasi baina Bani Israil di antara Bani Israel. Wa dhahara dan nampak apa al-fasadu kerusakan. Fa qatalu maka membunuh siapa Bani Israel fi sa'atin wahidatin di dalam satu saat wahidatin yang satu. Lu itu bangun ngapa sob molor mulu ya. Lu rambutnya keriting kayak mie, tidur mulu ya. Jadi mie beneran gimana lu? Nah, iyalah senior mah ngasih contoh yang benar. Ini mah senior nyonyor ya Allah bangor. Lah iya kan? Ya semangat lah. Salah satan pada 3 wa arba'ina dan 40 apanya nabian. Walah terjadi pandemik yang luar biasa, keributan yang luar biasa, perselisihan pendapat yang luar biasa dalam 1 jam. Enggak kurang dari 43 nabi loh yang dibunuh. Wah. Wa ba'da qatlil anbiya dan setelah pembunuhan para nabi, dhahara nampak siapa mi'ata rajulin 200 laki-laki abidin yang ahli ibadah, zahidin yang zahid zuhud, enggak ketipu sama buanda, beda sama kita, enggak punya HP bagus saya ngerendeng mulu. Ada yang pengen HP Asus. Ya. Siapa? Ya, ada HP Xiaomi. Ya, Xiaomi kok keren, Xiaomi bekas ya udah keren banget ya. Alhamdulillah. HP Asus katanya. Ya kan? Asus S-nya hilang yang satu. Lah iya kan? Masya Allah. 200 orang ahli ibadah yang zahid. Wa amarun nasa bil ma'ruf. Akhirnya setelah nabi tadi dibunuhin 43 nabi, muncul 200 orang ahli ibadah yang zuhud, yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksudnya wa amarun nasa bil ma'ruf wa nahau anil mungkar. Fa fi dzalikal yaum maka dalam itu hari qatala membunuhum pada 200 orang siapa Bani Israel. Bani Israel emang brengsek orang Bani Israel mah dari dulu sampai sekarang. Sekarang kan ngeyel Israel. Lah iya kan? Fadhharu maka nampak bainahum di antara Bani Israel apa fasadun azimun. Membunuh orang-orang suci, orang soleh itu biasa orang Bani Israel. Ya sampai sekarang tanpa beban dosa. Oh, tapi ya memang seperti itulah. Allah memberi keseimbangan. Oh gitu loh. Wa nahnu dan bermula kami kharajna itu keluar siapa kami mim bainihim di hadapan mereka. Kami keluar di antara mereka ya Muhammad. Wajibna ila sakhilil bahri. Wajibna dan datang siapa kami ila sakhilil bahri ke tepi pantai. Ke pantai laut, pinggir laut. Wada'au dan berdoa siapa kami wada'auna Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Udah ngomong mulu nih.
Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala ayu khallisa pada bahwasanya menyelamatkan siapa Allah pada kami min fasadihim dari fasadnya mereka. Fa bainama nahnu nad'u maka di antara nahnu bermula kami nad'u itu berdoa siapa kami wa natadzarru dan tadzarru nunduk siapa kami mana tadi hilang deui zaharat maka nampak apa sukbatun lubang fil ardi di bumi. Setelah kami berdoa tiba-tiba bumi ini berlubang fawaqna maka jatuh siapa kami fiha di dalam bumi. Wa kunna dan ada siapa kami ada itu tahtal ardi di bawah bumi sama niyata asaro sahrun dalam waktu 18 apanya sahrun tahunnya. Wa ba'da dzalika dan setelah itu 18 bulan di bawah bumi kharajna keluar siapa kami ila hadzal makani pada tempat ini. Wa kana dan ada siapa Musa Nabiullah Musa alaihi salam qad wassana itu betul-betul telah wasiat siapa Musa kepada kami berwasiatnya begini idza ra'a ahadukum ana mumi baru tiba idza ra'a apabila melihat siapa ahadukum salah satu di antara kalian semua wajah Muhammadin pada wajahnya Nabi Muhammad alaihi salam nabiyyi akhir zaman yaitu nabi akhir zaman fasallimu maka berikanlah salam siapa kalian semua alaihi atas Muhammad minni dariku. Kalau memang kalian ketemu nanti Nabi Muhammad kirim salam dariku. Faqalu maka menjawab siapa kau malah udah ngaku lagi alhamdulillahilladzi arona wajhaka alhamdulillah bermula segala puji tulillahi bagi Allah alladzi yaitu zat aro yang telah memperlihatkan siapa alladzina pada kami wajhaka pada wajahmu fa'alimna maka ajarkanlah siapa engkau Muhammad pada kami Al-Qur'an pada Quran. Akhirnya begitu mereka minta diajarin Quran fa'allamahumun nabi fa'allama maka mengajarkan pada mereka siapa Nabi baginda Nabi alaihi salatu wassalam Al-Qur'an pada Quran wassalata dan mengajarkan pada salat wasauma dan pada puasa wada'a sholatil jumu'ati dan melakukan sholat Jumat wasairul ahkami dan semua hukum-hukum. Summa qala kemudian bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam idza ra'aitu buyutahum bila babin wasaltu an sababihi. Ra'aitu kata Nabi nih melihat siapa saya buyutahum pada rumah-rumah mereka kok bila babin dengan tanpa pintu. Waduh rumah kalian hebat gak ada pakai pintunya. Wasaltu an sababihi dan bertanya siapa saya an sababihi tentang sebab rumah tanpa pintu. Gak digembok beda sekarang ya enggak digembok aja masih dicolong lah iya kan dulu malah kakak ini satu komunitas ini. Akhirnya faqalu maka menjawab siapa mereka nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din nahnu bermula kami la yakhafu itu tidak takut siapa ba'duna sebagian kami min ba'din dari sebagian yang lain. Ngapain kami takut enggak ada apa-apa di antara kita tuh. Tsumma qala kemudian bertanya siapa Nabi alaihi salatu wasallam ra'aitu melihat siapa saya judura buyutihim pada tembok-tembok rumahnya mereka mustawiyatan pada yang sama. Tembok kalian kok sama persis. Fasa'altu an sababihi maka bertanya siapa saya an sababi tentang sebabnya samanya tembok. Faqalu maka menjawab siapa mereka nahnu fil qalbi sawaun nahnu bermula kami
fil qalbi di dalam hati, sawaun itu sama. Kami di hati kami sama ya Rasul, enggak terjadi ini dan itu. Beda sama kita ya. Yang satu makan bakwan dua ya, yang satu kebagian cuma setengah, marah-marah. Sama yang suka begitu. Siapa? Rahmat bukan? Maka biasa kalau lagi buka puasa, Rahmat sama Tio berantem. Oh, Masya Allah. Kalau cewek siapa yang suka begitu? Nur sama Aplah. Ya. Ya. Nur sama Umi apa jangan-jangan? Jangan-jangan malah anik pisan lagi sama Khotimah. Lah iya kan? Waduh, kerah. Ngerti kerah kan? Ya mal. Lah jangan begitu. Ini umat Nabi Musa tapi hidup kan lama. Setelah Nabi Musa itu kan Nabi Isa kan? Baru Nabi Muhammad udah lama. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad aja 500 tahun. Lah ini dari Nabi Isa ke Nabi ini kalau nggak salah 1000 tahun. Itu hampir 1500 tahun. Masih hidup. Masya Allah. Tapi wallahu a'lam, apakah itu dari manusia biasa atau jin? Kalau manusia biasa kan nggak masuk akal kan, gitu loh. Yang umurnya lama kan jin kan. Tuh. Ya wallahu a'lam. Maka jangan sembarangan, jin itu ada, itu maksudnya. Nah kemudian tsumma qala, kemudian berkata siapa Nabi alaihi wassalam, ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutihim. Melihat siapa saya masajidahum pada masjid-masjid mereka, saya lihat ba'idatan pada yang jauh min buyutihim dari rumah-rumah mereka. Kok masjid kalian jauh dari rumah? Fasa'altu an sababihi. Maka bertanya siapa saya an sababihi, tentang sebabnya jauhnya masjid dari rumah. Faqalu, maka mereka berkata, inna thawabaman, sesungguhnya pahala orang atau yang datang siapa man al masjidah pada masjid, min makanin ba'idin, dari tempat ba'idin yang jauh, azyadu itu tambah, azyadu itu tambah apanya? Min thawabin, dari pahala. Oh, kalau tempatnya jauh itu pahalanya lebih banyak, itu maksudnya. Azyadu min thawabiman, dari pahalanya orang atau yang datang siapa manu pada masjid, mim makanin qaribin, dari tempat yang dekat. Kan kalau orang itu rumahnya jauh, itu ngelangkah kakinya kan banyak, hitungannya pahalanya banyak, ya kan gitu. Lah beda kalau yang dekat, udah dekat gak mau datang lagi. Itu perempuan tuh semua. Lah iya kan, sama Yusuf juga tinggal di lumbung padi. Lah tikus tadi mati di lumbung padi, kan tikus goblok namanya, paham nggak? Tinggal di Al-Aziz, gudangnya tempat berjamaah enak, lah kok masih ketinggalan jamaah? Ngerti kan ya? Kalau ada tikus mati di lumbung padi, kan berarti tikus goblok kan, gitu kan? Nah, kan nggak mau ya dikembangkan sendiri itu, Masya Allah, udah jelas dah itu. Summa qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu maqabirahum ala abwabi buyutihim. Melihat siapa saya maqabirahum pada kubur-kuburan mereka, inda abwabi buyutihim, di depan pintu rumah mereka. Loh kok malah kuburannya di depan rumahnya, itu maksudnya bagaimana? Fasa'altu, maka bertanya siapa saya an sababihi, tentang sebabnya kubur di depan rumah. Faqalu, maka menjawab siapa mereka, hatta naral maqabir, supaya bahwa melihat siapa kami ya Rasul, al maqabir, pada kuburan-kuburan. Fala namilu, maka tidak condong hati kami, enggak condong mulu ke Banda. Wala nastagilu, dan tidak sibuk siapa kami bidunya, dengan dunia.
wala nansa dan tidak melupakan siapa kami al mauta pada kematian. Itu tujuan kami rumah kok ibaratnya di depan rumah kami ada kuburan bahkan di depan pintu, supaya hati kami tidak keras mikirin banda mulu, itu maksudnya. Sumaqala alaihi salatu wassalam, ra'aituhum la yadhakun fasa'altu an sababihi. Ra'aituhum, melihat siapa saya, hum pada mereka, la yadhakuna pada tidak tertawa siapa mereka, fasa'altu maka bertanya siapa saya, an sababihi tentang sebabnya kenapa mereka enggak tertawa. Faqalu maka menjawab siapa mereka, innadh-dhahika sesungguhnya tertawa. Dengerin Nur, orang-orang cengengesan dulu sama Umi, ya enggak? Yang satu stres, yang satu, nah udah itu. Kenapa lu pada enggak pada tertawa? Wah, ditanya ceritanya. Lidzalika la nadhak, karena itu tertawa itu membuat gelap hati. La nadhaku tidak tertawa siapa saya. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, sa'altu anhum, bertanya siapa saya anhum tentang mereka, hal takununa mardho, hal takununa apakah ada siapa kalian semua itu mardho, orang-orang yang sakit. Ada di antara kalian yang sakit kena pandemik Covid kerana umpamanya? Oh enggak ada. Qalu menjawab siapa mereka, al maradhu kafaratul dzunub. Al maradhu bermula sakit, kafaratul dzunub itu penebus dosa. Fanahnu la nudnibu, maka bermula kami itu la nudnibu, tidak berbuat dosa siapa kami. Loh, orang sakit itu kan untuk berbuat dosa. Lah kami ini enggak ada yang berdosa ya Rasul. Kami enggak ada yang sakit. Sehat semua. Tuh, keren kan? Kalau orang sampai sehat semua, ya enggak? Ya itu bisa disebabkan dari tidak ada dosa. Kan orang sakit itu kan untuk nyebus dosa. Dengerin Dik. Lu sampai mau mati. Nah, berarti lu sakitnya parah, dosa lu parah. Lah iya kan? Lah sembarangan. Lah kan di situ keterangannya. Lah, jelas kan? Sakit-sakit mulu berarti dosa mulu. Kan mafhum mukhalafahnya kan begitu. Dosa itu adalah sakit itu adalah penebus dosa. Lah orang kami enggak pernah berbuat dosa, ya enggak pernah sakit tuh. Jawabannya seperti itu kan. Sumaqala kemudian bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, sa'altu anhum hal tazrauna, apakah menanam siapa kalian semua? Qalu menjawab siapa mereka, na'am betul ya Rasul kami nanam. Nazra'u menanam siapa kami, wa nusallimu dan menyerahkan siapa kami, ilallahi kepada Allah, ila waqtil hasadi sampai waktu panen. Fa idza kana maka ketika ada apa waqtul hasadi waktu panen, fanadhabu maka pergi siapa kami bil ittifaqi dengan sepakat, wa najma'u dan ngumpul siapa kami fi makanin wahidin pada tempat wahidin yang satu, wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaihi, wa na'ti dan datang siapa kami minhu dari tempat tadi qadra ma dengan sekadar sesuatu, nahtaju yang butuh siapa kami ilaihi pada ma, wa nukhali dan membiarkan siapa kami al baqiyah pada sisanya huna di sini. Betul kami menanam, kami taruh, tapi setelah nanam kita serahkan ke Allah. Begitu panen kita ngumpul di satu tempat, itulah tempat kami. Bagaimana kami harus ngambil jatah, jadi yang diambil seperlunya, sisanya ibaratnya serahkan ke Allah. Ngerti maksudnya? Dibiarkan di tempat ini dalam arti diinfakkan ke Allah. Beda sama kita kan? Kita ngambil, kita tumbuk sebanyak-banyaknya. Iya kan? Buktinya, dulu nggak usah pada macam-macam. Buktinya berkatnya kadang lu taruh lemari sampai basi. Paham itu? Itu menandakan kerakusan, menandakan ketamakan. Ini mah enggak, ngambil secukupnya, selebihnya diinfakin. Ini pemikiran yang luar biasa. Udah gitu, kadang-kadang ada yang maling, ada yang korupsi untuk menumpuk harta.
mati nggak dibawa, apa stres. Nah, gitu loh. Beda sama umat ini mah. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, hal fikum an'amun, apakah itu pada kalian semua an'amun bermula binatang ternak? Qalu menjawab siapa mereka, na'am, betul ada an'amuna fis sakhra, bermula binatang ternak kami itu fis sakhra, ada di lapangan. Famata lazimna, maka ketika butuh siapa kami, na'ti minha, maka mendatangi siapa kami minha dari sakhra, qadroma, dengan kadar sesuatu, nahtaju, yang butuh siapa kami, wa nukhali, dan kami biarkan al-baqi, sisanya fi sakhra. Ya kita ngambil, mau motong ayam kita ambil, kita potong, sisanya masih utuh di lapangan. Oh. Summa qala, kemudian bertanya siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ra'aitu wujuhahum musfarratan, ra'aitu melihat siapa saya, wujuhahum pada wajah mereka, musfarratan pada yang pucat. Fakultu, maka bertanya siapa saya, lam takunu mardo falima asfarrat wujuhukum, lam takunu, tidak ada siapa kalian semua, mardo itu pernah sakit, falima, maka karena apa, isfarrat, pucat, apa, wujuhukum, wajah-wajah kalian semua, kalian ini nggak pernah sakit, tapi kenapa muka kalian pada pucat? Faqalu, maka menjawab siapa kaum, hadza min khaufil maut, ini wajah pucat min khaufil mauti, karena takut kematian. Sumaqala, kemudian bertanya siapa Nabi alaihi salatu wassalam, wasa'altuhum, dan bertanya siapa saya, hum pada mereka, hal yaktsuru fikumul maut kama yaktsuru fina, hal yaksuru, apakah banyak fikum pada kalian semua, apa al mautu, kematian, kalian pada sering mati apa enggak di tempat kalian, kama yaksuru, sebagaimana banyak apa kematian, fina, di kami, kata Nabi. Qalu, menjawab siapa mereka, na'am, fikul lisanatin janazatun, fikul lisanatin itu dalam setahun, janazatun bermula satu jenazah. Kan jarang sekali di kita, sehari aja bisa 1000 kali kalau sedunia. Lah iya kan, apalagi ini musim corona, wah bisa lebih banyak. Oke, wallahu a'lam bishawab. Itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.